Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita baca dari 2 Korintus bab 11 dengan judul perikop, Paulus tidak mementingkan diri. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku bermegah juga. Sebab kamu juga sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik
untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Demikian sabda Tuhan. Paulus banyak diiri, dibenci oleh beberapa orang yang mungkin tidak suka dengan pelayanan Paulus yang ikhlas, yang jujur, yang sederhana. Beda dengan pelayan-pelayan lain yang dikatakan Paulus adalah pelayan-pelayan yang curang. Lihat ini, curang. Paulus mengatakan orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi banyak sekali orang yang menggunakan Injil untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contohnya apa ya? Contohnya yaitu ya yang mengajari Injil kemakmuran. Padahal pendetanya kaya raya, bukan cuma punya mobil, punya pesawat pribadi. Bayangkan, untuk apa pesawat pribadi? Itu kan bukan menunjukkan Kristus yang sederhana, yang rendah hati. Yesus sebagai pemimpin yang rendah hati, ikhlas saja, tidak punya rumah, tidak punya tempat tidur untuk meletakkan kepalanya, seperti kata Yesus. Pakaiannya juga nggak ada ganti-ganti ya. Pakaiannya juga sederhana ya, bukan pakaian orang-orang pejabat di istana. Pelayan-pelayan Tuhan itu menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, tapi sebetulnya bukan. Mereka bukan rasul-rasul Kristus, bukan pelayan-pelayan Kristus, tetapi pelayan iblis. Ini dia. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kalau Anda mungkin di gereja Anda mendapati pastor Anda atau pendeta Anda kok ngajarinya kayak begitu ya, Anda harus kritik, harus kritis, artinya harus berpikir. Tinggalkan gereja yang seperti itu ya, yang hanya mengumpulkan uang untuk demi kepentingan pribadi, sementara umatnya diperas ya, suruh membayar kolekte yang banyak, sebanyak-banyaknya, alasannya untuk Tuhan, padahal bukan untuk Tuhan, tetapi untuk beli pesawat baru. Bayangkan, maksud pelayan Tuhan butuh pesawat pribadi untuk apa? Rumahnya mewah sekali. Itu di Amerika itu ada seperti itu. Coba aja lihat prosperity gospel, Injil kemakmuran. Itu umatnya dijanji-janjikan dengan kata-kata surgawi. Kalau Anda menyumbang, besok akan diberkati berkali-kali lipat. Bahkan dulu saya pernah disuruh menaruh uang palsu itu. Ya, gambar uang ya. Taruh di bawah bantal. Supaya apa? Supaya mendapat berkat. Itu kan udah kelewatan. Ngawur. Jadi umat Tuhan yang cerdas itu harus juga bisa mengawasi apa yang dikatakan oleh gembalanya. Jadi gembala Anda semua itu coba dicek, ngomongnya benar nggak? Sudah itu tindakannya benar nggak? Jangan jadi seperti ini ya, seperti kata Paulus. Itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kita tinggalkan ya, gereja-gereja yang seperti itu tinggalkan. Ada lagi sekarang di Amerika namanya apa? Gereja iblis. Itu kan ngawur, itu kan kurang ajar. Maksud ada gereja iblis, lalu ada black mass, misa hitam. Gambarnya apa? Kambing dengan tanduk itu menggambarkan iblis. Jadi ada namanya gereja iblis itu di Amerika. Atas dasar kesamaan hak, mereka menuntut diizinkan untuk membuka gereja iblis namanya. Gereja setan.
lalu mengadakan kebaktian, misanya misa hitam. Itu isinya cuma dari setan ya, penistaan kepada Tuhan ya. Jangan diikuti orang-orang kayak gitu. Tapi kalau orang-orang yang nggak sadar, mereka menganggapnya wah keren. Itu bahaya untuk jiwa Anda. Jiwa Anda bisa hilang. Jadi sebagai umat juga harus mengawasi pemimpinnya, gembalanya. Benar nggak mereka? Kata-katanya benar nggak? Dan perbuatan mereka benar nggak? Kalau nggak benar, tinggalkan. Paulus sendiri tidak mau menjadi beban bagi umat. Lihat ini. Dalam segala hal, aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagimu. Lihat ini, Paulus itu tanggung jawab. Gak mau mengandalkan persembahan, perpuluhan, kolekte dari umatnya. Ya walaupun seorang gembala itu juga butuh bantuan dari umatnya. Seperti ini dikatakan bahwa dia akhirnya Paulus juga mendapat bantuan dari umat di daerah lain. Jadi artinya Paulus juga memang membutuhkan, namanya pekerja patut mendapat upahnya. Tapi bukan berarti terlalu terus membebani umatnya. Lihat ini. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Lihat ini. Jadi supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Jadi Paulus ya tetap butuh ya, kita semua gembala bekerja di jalan Tuhan, pekerja Injil, menyebarkan kabar baik, keselamatan dari Tuhan Yesus. Ya kita semua juga butuh upah. Seperti kata Yesus, setiap pekerja patut mendapat upahnya ya. Gak akan kehilangan upahnya. Kalaupun kita gak diupahi di dunia ini, upah kita di surga gak akan hilang, terkumpul. Jadi tidak rugi. Jadi jangan kecewa ketika Anda melayani Tuhan di dunia ini, tetapi kok mana saya kok tetap miskin, mau ganti atap bocor rumah gak sanggup ya, ganti reng usuk itu yang sudah keropos, gak punya uang ya. Jangan kecewa, tetap jalan, nanti akan dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari daerah lain. Jangan khawatir. Yang penting dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagimu, dan kamu hati-hatilah. Sebab orang-orang itu yang adalah lawan-lawannya Paulus itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Jadi bertindaklah bijaksana. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di klik like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.